Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel dengan materi Simple Sentence. Materi kali ini penting, terutama kalau kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan tata bahasanya yang benar dan bagus tentunya. Dan juga kalau misalnya biasanya kita mengerjakan tugas bahasa Inggris dengan memakai Google Translate, jangan lupa kalau Google Translate itu tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Jadi kadang-kadang ada tata bahasanya yang kurang tepat. Jadi dengan mengetahui simple sentence kita bisa membuat perbaikan dari hasil terjemahan dari Google Translate tersebut. Dan yang ketiga, manfaat lainnya adalah dalam soal TOEFL, terutama di bagian struktur juga akan sangat bermanfaat sekali kalau kita mengetahui apa itu simple sentence. Nah, sebelum kita ngebahas apa itu simple sentence, kita akan ngebahas dulu apa yang disebut dengan sentence. Yang disebut sentence adalah kumpulan kata-kata yang memiliki subjek dan juga verb. Jadi sentence itu adalah kumpulan dari beberapa kata di mana dia mempunyai subjek dan mempunyai verb. Contohnya dalam kalimat berikut ini adalah kumpulan kata-kata yang mana dia mempunyai subjek yaitu we dan verb yaitu study. Kalimat sendiri itu memiliki beberapa tipe atau jenis. Jenis kalimat yang pertama kita sebut sebagai simple sentence, kemudian kita punya complex sentence, dan kita punya compound sentence. Dalam video kali ini kita hanya akan ngebahas tentang simple sentence. Apa itu simple sentence? Simple sentence adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu verb. Dengan kata lain, simple sentence membahas satu topik saja. Makanya dia hanya memiliki one subject and one verb. Contohnya dalam kalimat we study English now, subjeknya we dan verbnya adalah study. Nah, untuk bisa membuat kalimat dengan baik dan juga mengidentifikasi apakah kalimat itu sudah benar, tentunya kita harus tahu apa itu subjek dan verb dan di mana biasanya kita bisa tempatkan atau di mana biasanya bisa kita temukan. Maka kita akan ngebahas dulu kira-kira subjek itu ketemunya di mana bisa kita temukan atau bisa kita tempatkan. Contohnya dalam kalimat berikut. Subjek biasanya bisa kita temukan di awal kalimat. Maka dalam kalimat contoh berikut, subjeknya adalah yang di awal kalimat tentunya adalah domestic students. Posisi subjek yang lain adalah, kita lihat dalam kalimat berikut, subjek biasanya bisa juga kita temukan sebelum verb. Jadi, subjek itu tidak harus selalu di awal kata kalimat. Subjek juga bisa kita temukan di sebelum kata kerja. Contohnya dalam kalimat berikut yang di awalnya itu bukan subjek. In di sana adalah keterangan tempat. Subjeknya adalah Maple yang letaknya sebelum kata kerja lives. Nah, subjek itu apa? Subjek adalah what the sentence talk about. Dengan kata lain, subjek adalah topik dalam kalimat. Nah, subjek ini bisa datang dalam berbagai bentuk tentunya. Jadi ada beberapa bentuk yang bisa menjadi subjek. Jadi dengan mengetahui bentuk ini kita bisa membuat kalimat dengan benar yang pertama dan juga bisa mengidentifikasi yang manakah subjek dalam kalimat tersebut. Bentuk subjek yang pertama, contohnya dalam kalimat berikut, subjeknya adalah domestic students. Students adalah kata benda. Maka bisa kita pahami bahwa kata benda, baik kata benda orang maupun kata benda mati, itu bisa menjadi subjek dalam kalimat. Dan itu kalau letaknya di depan atau sebelum kata kerja. Subjek atau kata benda yang berbentuk orang bisa dalam bentuk nama orang, atau dalam bentuk family seperti mother, father, atau dalam bentuk profesi, doctor, teacher, atau dalam bentuk relation, friends, colleges. Dan thing bisa dalam bentuk abstract thing dan concrete thing. Untuk lebih lengkapnya lagi tentang noun, silakan cek video kita terkait noun.
Bentuk subjek yang kedua, coba kita lihat dalam kalimat berikut. Ini subjeknya adalah we. We kita sebut sebagai pronoun. Jadi bentuk kedua dari subjek adalah pronoun. Nah, pronoun yang bisa menjadi subjek yaitu subjek pronoun. Subjek pronoun yaitu sebagai berikut, ada she, he, it, you, they, we, dan I. Selain subjek pronoun, pronoun lain yang juga bisa menjadi subjek ada demonstrative pronoun, yaitu kita punya that, itu dalam bahasa Indonesia, this, those, dan this. Jadi beda those dan that. Kalau that itunya satu, those itunya banyak. This ininya satu, these ininya banyak. Selain dari noun dan pronoun, subjek juga bisa berbentuk seperti verb, yaitu verb ing. Contohnya dalam kalimat berikut, yang ada di depan adalah, di awal kalimat adalah kata kerja ing, yang mana dia adalah subjek dalam kalimat ini. Walking is healthy. Karena kan topiknya yang sehat itu topiknya adalah walking. Maka walking ini kita sebut sebagai gerund dalam bahasa Inggris. Jadi, gerund itu adalah verb ing, yang mana secara bentuk dia adalah kata kerja, dan secara makna dia juga tetap kata kerja, tapi secara fungsi dia berfungsi sebagai kata benda. Makanya dia bisa menjadi subjek. Jadi gerund, verb ing yang berfungsi sebagai kata benda. Dia tidak berubah maknanya ataupun bentuknya, tapi fungsinya berubah menjadi kata benda. Jadi, bentuk ketiga yang menjadi subjek adalah gerund. Subjek lainnya, coba kita lihat dalam kalimat ini, yang di awal kalimat adalah to do. To do all the chores tires me. Topiknya adalah to do, untuk melakukan. Juga dalam bentuk kata kerja dan artinya kata kerja. To do, to ditambah verb one kita sebut sebagai to infinitive, yang juga merupakan subjek dalam kalimat ini. To do itu juga sama dengan gerund, berfungsi sebagai kata benda. Dia tetap berbentuk kata kerja, tetap artinya kata kerja, tapi berfungsi sebagai kata benda. Maka to infinitive juga bisa menjadi subjek dalam suatu kalimat. Jadi, kita bisa membuat kalimat dengan subjek, dengan mengawali kalimat itu dengan subjek noun, dengan subjek pronoun, dengan subjek gerund, dan dengan subjek to infinitive. Dan juga ketika membaca suatu jurnal ataupun buku, cara gampang mengidentifikasi subjek, lihat bentuknya. Jadi ada 4 bentuk, noun, pronoun, gerund, dan to infinitive. Sekarang kita akan bahas kata kerja. Kalau subjek kita temukan di awal kalimat atau sebelum kata kerja, maka kata kerja bisa kita temukan tentunya setelah subjek. Contohnya dalam kalimat berikut, verbnya adalah lives. Verb itu adalah apa yang subjek lakukan, what the subject does. Dan verb bisa datang dalam berbagai bentuk tentunya. Kita lihat kalimat berikut. Bentuk pertama, subjek di sini dalam kalimat ini adalah his dad. Dad adalah kata benda, letaknya di depan, dia adalah subjek, maka verbnya tentunya setelah dad. Verbnya adalah is. Is kita sebut sebagai to be. Jadi bentuk verb yang pertama adalah to be. To be adalah bagian dari helping verb, kata kerja pembantu. Cenderung tidak ada artinya. Biasanya dipakai untuk kalimat yang tidak ada aksi dalam kalimat tersebut, atau dalam kalimat pasif, atau dalam kalimat dengan tenses progresif. Jadi to be itu ada is, am, are, was, were, be, been, being. Yang kedua yang bisa menjadi verb adalah, contohnya dalam kalimat berikut, kata kerjanya adalah cases. Verbnya adalah do not seem, tapi kita fokus pada do-nya dulu. Do di sini adalah auxiliary verb. Auxiliary verb merupakan bagian dari helping verb. Jadi ada do, does, did jadi kita akan memakainya ketika kalimatnya dalam bentuk negatif dan dalam bentuk tanya. Ini interrogatifnya ada salah ketik ya. Kemudian ada have, has yang kita akan pakai dalam tenses present perfect dan had dalam tenses past perfect. Jadi inilah yang kita sebut sebagai auxiliary verb yang juga merupakan kata kerja.
Kata kerja yang ketiga adalah, kita lihat kalimat berikut, subjeknya adalah you, verbnya adalah can live, tapi kita fokus pada can-nya saja. Can-nya adalah modal auxiliary. Modal auxiliary itu bagian dari helping verb juga, yang mana ada can, could, shall, should, may, might, will, would, dan must. Bentuk kata kerja yang terakhir adalah, contohnya dalam kalimat berikut adalah lives. Ini adalah kita sebut sebagai main verb, kata kerja utama. Jadi kata kerja utama itu ada action verb dan linking verb. Action verb berarti kata kerjanya ada aksinya, contohnya run, study. Linking verb berarti kata kerjanya tidak ada aksi, contohnya appear dan seem. Jadi ini adalah main verb. Maka dalam kalimat itu bisa kita bagi dua, ada main verb dan ada helping verb. Dua-duanya bisa muncul dalam satu kalimat atau bisa muncul salah satunya saja. Jadi jangan lupa ketika membuat kalimat, tentukan kita mau pakai, apakah kita mau pakai main verb atau auxiliary verb, to be, dan modal auxiliary. Dan juga ketika mengidentifikasi kalimat, paling gampang nyari yang to be, modal auxiliary, dan auxiliary karena lebih gampang untuk dihafal. Kalau main verb itu banyak sekali kosakata kata kerja. Sekarang kita akan lihat kalimat berikut untuk menentukan apakah kalimatnya sudah benar atau belum dari tata bahasa Inggrisnya. Contohnya dalam kalimat berikut. Apakah kalimat ini sudah ada subject dan verb? Kita akan cek di awal kalimat apakah ada bentuk kata benda, pronoun, gerund, atau to infinitive. Ternyata ada. Ada the woman kata benda dan juga ada she yaitu subject, pronoun, dan letaknya sama-sama di awal kalimat dan sebelum verb. Tapi coba perhatikan kembali. Yang namanya simple sentence hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Ini subjeknya ada dua, the woman dan she, dan sebenarnya mereka adalah orang yang sama. Maka di sini kalimatnya kurang tepat. Jadi yang namanya simple sentence hanya boleh ada satu subjek untuk satu verb. Harusnya kalimatnya, the woman met me last night in the cafe. Kalimat berikut ini coba perhatikan. Kita cek subjeknya ada yaitu Ani. Ani itu adalah kata benda. Tapi coba perhatikan kata kerjanya listening. Listening tidak bisa kita sebut sebagai kata kerja. Karena yang namanya verb ing harus ada to be sebelumnya baru dianggap kata kerja. Biasanya pola ini dalam bentuk tenses progresif atau continuous, to be ditambah verb ing. Maka kalimat tersebut kurang lengkap karena listeningnya belum menjadi kata kerja. Maka kalimat lengkapnya mungkin bisa kita tambahkan to be-nya Annie is listening. Nah, kalimat berikutnya coba perhatikan. Subjeknya adalah the letter. Oke, verbnya adalah past participle, written, bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga di sini ingat yang namanya past participle tidak bisa berdiri sendiri kalau dia sebagai kata kerja. Ada yang kurang di sini. Di sini ada indikasi by, yang mana by berindikasi bahwa itu dalam kalimat pasif. Yang namanya kalimat pasif akan selalu memakai to be ditambah verb ketiga. Maka kalimatnya kurang lengkap. Jadi harusnya kalimatnya the letter was written. Contoh lainnya, coba perhatikan. Dalam kalimat ini ada kata kerja froze. Froze. Kita akan mencari siapa yang menjadi subjeknya. Dari segi bentuk dan posisi, ada yang di depannya itu ada beberapa kata benda yang mungkin bisa menjadi subjek. Jadi yang pertama kata bendanya ada whole, Sunday morning, pile, books, hand. Dan mereka semua adalah kata benda. Tapi pertanyaannya apakah mereka qualified menjadi subjek? Kalau kita artikan, sebenarnya tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjadi subjek. Tapi dari segi bentuk dan posisi memang memenuhi syarat. Karena froze itu adalah membeku. Kemungkinan mungkin hand bisa membeku. Tapi kita cek. Secara grammar, kata benda
yang di depan ini tidak bisa menjadi subjek karena mereka diawali dengan preposition in, on, with, of, in. Jadi ingat, kalau ada kata benda sebelumnya ada preposition, maka dia tidak bisa menjadi subjek. Maka harusnya subjeknya di sini mungkin kita tambahkan nama orang Andy froze. Jadi ingat, kata benda walaupun letaknya di depan, tapi kalau sebelumnya ada preposition, tidak bisa menjadi subjek. Preposition itu salah satunya adalah ini. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi tentang penjelasan preposition, silakan nonton video kita terkait preposition. Semoga bisa dipahami tentang simple sentence. Jangan lupa like, share, and comment. And thank you for watching. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.